Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di channel BD Programming. Jumpa lagi dengan saya, Alwin Faus, sebagai instruktur pada video kali ini. Pada kesempatan kali ini, kita akan membuat sebuah program, yaitu bagaimana cara menghitung luas lingkaran dan keliling lingkaran dengan menggunakan Microsoft Visual Studio 2015. Nah, seperti biasa, sebelum kita membuat programnya, maka kita jalankan terlebih dahulu aplikasi Microsoft Visual Studio-nya. Dan di sana nanti kita harus buat satu project baru untuk membuat program mencari luas lingkaran dan juga keliling daripada sebuah lingkaran. Oke, kita ke Microsoft Visual Studio-nya. Oke, pastikan teman-teman sudah menjalankan yang namanya Microsoft Visual Studio 2015 dan kemudian kita buat project baru. Ya, kita buat project baru dengan cara kita pilih menu file, kemudian pilih new, dan kemudian kita pilih project. Atau bisa kita juga menggunakan tombol atau shortcut daripada keyboard kita, yaitu dengan menekan tombol Ctrl ditambah Shift ditambah N. Oke, kita klik project untuk membuat project baru, dan kemudian setelah muncul form dialog seperti ini untuk new project, kita buat name-nya. Name-nya kita buat luas dan keliling lingkaran. Oke, silahkan diikutin ya teman-teman. Luas dan keliling lingkaran. Kemudian kita oke-kan. Nah, setelah project kita terbentuk atau form kita terbentuk, maka langkah selanjutnya yang perlu kita lakukan adalah kita harus memahami dulu rumus daripada luas lingkaran dan keliling lingkaran. Oke, kalau misalnya kita perhatikan, rumus daripada luas lingkaran itu sama dengan luas atau L sama dengan nilai P dikali R kuadrat. Oke, nilai P dikali R kuadrat. Sedangkan nilai rumus kelilingnya, keliling atau K sama dengan 2 dikali nilai P dikali R. Nah, jadi inilah rumus yang akan kita terapkan di dalam program kita. Ya. Nah, jadi yang perlu kita buat nanti nilainya di sini, atau yang perlu kita proses nilainya, yaitu ada nilai jari-jarinya atau nilai R-nya. Ada nilai R sama dengan jari-jari, kemudian L itu sama dengan luas, dan K itu sama dengan keliling. Ya, jadi inilah ketiga nilai inilah yang akan kita proses. Nah, kemudian kita kembali pada form kita. Nah, yang pertama kita akan membuat komponen-komponen di dalam form kita yang kita butuhkan untuk memproses atau melakukan operasi pada pencarian luas lingkaran dan juga keliling lingkarannya. Nah, yang pertama yang perlu kita buat adalah di sini kita cari label. Label ya. Sini saya cari buat label. Kemudian ini saya copy dulu. Saya pastekan. Kemudian saya copy lagi. Ya, saya pastikan aja. Tadi sudah di copy. Nah, kemudian ketiga label ini sekarang kita akan ganti teksnya.
Kita ganti teksnya, kita klik label 1. Kemudian di bagian properties ini kita cari yang namanya teks. Nah, ini adalah teks. Kemudian kita ganti namanya, yaitu jari atau R, gitu ya. Titik 2 atau sama dengan. Oke, ini sudah. Nah, kemudian yang kedua, ini adalah nilai luas, supaya nanti bisa kita ketahui berapa luas lingkarannya. L sama dengan. Dan yang ketiga, yaitu nilai daripada kelilingnya. Jadi di sini kita ganti keliling atau K sama dengan. Oke. Nah, inilah berupa label. Dan kemudian selanjutnya itu kita akan menambahkan yang namanya text box, supaya nanti bisa kita input nilai jari-jarinya. Ya. Seperti yang saya jelaskan di materi sebelumnya, yaitu tentang objek dan event. Di sana itu sudah saya jelaskan apa fungsi label dan apa fungsi text box. Nah, silakan dipelajari nanti materinya ya terlebih dahulu supaya paham tentang penggunaan text box ini. Nah, kemudian di sini saya pilih text box, saya letakkan di sini. Nah, ini nanti untuk menginput nilai jari-jarinya, gitu ya. Nah, kemudian kita copy, kita klik kanan, copy, kita paste. Untuk menampilkan nanti nilai luasnya berapa. Kemudian kita paste sekali lagi. Ini untuk kelilingnya. Nah, kemudian ini kita ganti dulu name-nya. Kita klik dulu objeknya. Kemudian kita kembali ke properties-nya. Di sini kita ganti name-nya. Kita buat jari, ya, jari-jari. Kemudian yang kedua, kita buat nilainya luas. Dan yang ketiga, kita ganti nilainya yaitu keliling. Oke. Nah, sekarang kita sudah mempunyai beberapa komponen di dalam form kita yang nantinya akan kita gunakan untuk melakukan proses pencarian nilai daripada luas lingkaran dan juga keliling lingkaran itu sendiri. Nah, selanjutnya kita akan menambahkan yang namanya button atau tombol ya. Nah, button ini biasanya digunakan untuk melakukan proses ya, melakukan proses. Nah, kita klik button, kita letakkan di sini. Kemudian seperti biasa kita copy, kemudian kita paste, dan kemudian kita paste. Oke. Nah, setelah kita buat ketiga button ini, maka langkah selanjutnya yang perlu kita lakukan adalah mengganti teks daripada button ini. Button 1 ini menjadi proses, button 2-nya menjadi hapus, button 3-nya menjadi keluar. Dan serta nanti kita akan ganti juga name daripada objek tersebut di bagian properties. Nah, caranya kita akan seleksi satu-satu. Kita klik button 1, kemudian ini name-nya kita ganti dulu. Kita buat ini proses name-nya. Dan kemudian di bawahnya kita scroll, kita cari namanya button 1. Nah, ini kita ganti juga namanya dengan proses. Nah, ini tadi kita ganti aja, jangan proses kita buat aja btn proses. Gitu ya. Kemudian yang kedua, kita klik button 2. Name-nya kita ganti dengan btn hapus. Dan yang di bawahnya untuk bagian teksnya kita ganti dengan hapus. Yang ketiga, button 3. Kita klik, kemudian kita ke propertiesnya, kita ganti name-nya, kita buat btn keluar, dan di bawahnya untuk teksnya kita ganti menjadi keluar. Oke teman-teman, sampai di sini kita sudah melakukan penyetingan
Oke, sampai saat ini kita sudah melakukan penyetingan bagian labelnya, bagian text boxnya, dan bagian buttonnya juga sudah kita siapkan semua komponennya. Nah, sekarang langkah yang perlu kita terapkan atau yang perlu kita lakukan adalah menerapkan rumus daripada proses pencarian atau proses menghitung nilai luas lingkaran dan juga kelilingnya. Nah, jadi kita klik atau klik 2 kali di tombol proses. Ya, kita klik 2 kali. Nah, maka akan muncul coding programnya seperti ini. Dan kemudian kita akan buat rumus untuk mencari nilai luasnya dulu. Nah, kalau misalnya untuk rumus mencari luas lingkaran tadi, yaitu nilai Pi dikali R kuadrat. Atau dengan kata lain, nilai Pi itu dikalikan dengan jari-jari dan jari-jari. Nah, kita akan buat rumusnya. Rumus untuk menghitung luas lingkarannya. Tadi kan ada saya jelaskan itu nilai Pi. Nah, nilai Pi itu nilai apa? Berapa nilainya gitu. Nah, nilainya itu kita gunakan yaitu 22/7 atau 3,14. Nah, karena di situ ada nilai pecahan, maka nanti kita akan deklarasikan satu variabel yang bisa menampung nilai pecahan tersebut. Oke ya? Kita buat satu variabel dim nilai atau dim Pi as as double ya. Kemudian Pi sama dengan 3.14 atau 3,14. Oke ya. Jadi ini adalah nilai variabel yang 3,14 nilainya, dan Pi inilah variabelnya, dan double ini adalah merupakan tipe data dari variabel ini. Nah, jadi ini nggak usah bingung dulu, nanti kita akan belajar di materi selanjutnya, yaitu yang berhubungan dengan tipe data, ya. Nah, langkah selanjutnya yaitu kan kita mau mencari nilai luas ya, mencari nilai luas. Maka kita buat seperti ini. Rumus mencari, ini keterangan aja ya, rumus mencari nilai luas lingkaran. Nah, kita panggil ya, kita panggil nama daripada ini tadi, komponen luas. Ya, tadi kan kita sudah setting ya, di sini di bagian properties luas. Ya, tadi di bagian sini ya. Di bagian sini tadi sudah kita ganti. Maka kita akan panggil komponen ini untuk melakukan atau mencari proses atau hasil daripada luas lingkarannya. Nah, kita akan buat di sini luas titik teks sama dengan kita ambil nilai atau kita masukkan ke rumus, yaitu nilai Pi, ya, nilai Pi dikali dengan jari titik teks dikali jari titik teks. Nah, jadi ini kita sudah memasukkan rumusnya ya. Kan rumusnya tadi yaitu nilai Pi kemudian dikali dengan R kuadrat. R kuadrat itu maksudnya seperti ini ya, jari-jari dikali jari-jari. Nah, ini jari-jari ini diambil dari mana? Diambil dari nama komponen ini tadi, jari-jari ya, di sini ya. Nah, jadi maksudnya apa? Apapun nanti nilai yang kita masukkan di sini itu adalah nilai daripada jari-jarinya. Misalnya di sini nanti saya masukkan 2. Nah, berarti nilai R-nya itu adalah 2. Gitu ya, nilai R-nya 2. Nah, bagaimana nanti mendapatkan nilai luasnya? Maka nanti kita masukkan ke rumus luas atau L sama dengan nilai Pi nya berapa? 3,14 dikali 2
kali 2. Karena kan jari-jarinya 2 ya. Jari-jarinya 2, maka dikalikan 3,14 dikali 2 dikali 2. Dan hasil operasi perkaliannya itulah yang dijadikan sebagai nilai luasnya. Oke, paham sampai di sini ya? Nah, jadi ini adalah rumus untuk mencari luasnya. Coba kita jalankan dulu. Kita jalankan. Misalnya saya buat 2 ya, 2, kemudian saya proses. Maka inilah luas daripada lingkarannya. Nah, sebenarnya di sini sudah dikalikan gitu. Nilai pi 3,14 dikalikan dengan 2 kali 2. Nah, ini makanya bisa diperoleh hasil seperti ini. Gitu ya. Oke, sampai di sini bisa paham ya? Nah, sebenarnya nilai pi ini nilai dari mana diambil? Nilai pi ini diambil dari sini tadi 3,14. Berarti 3,14 diturunkan kemari, nilai 2-nya ini ya dimasukkan kemari. Ini dia, nilai 2. Ini nilai 2 dan ini juga nilai 2. Berarti 2 kali 2 kan 4. Berarti 3,14 dikali 4, maka inilah hasilnya. Oke ya? Sampai di sini bisa dia pahami ya, untuk mencari luas lingkaran. Nah, lalu bagaimana caranya mencari nilai keliling daripada lingkaran tersebut? Nah, caranya seperti ini. Kita juga masukkan ke rumus seperti yang kita jelaskan tadi dari awal, bahwasannya rumus daripada keliling lingkaran sama dengan yaitu K sama dengan 2 dikali pi dikali R. Yang dalam artian nilai 2 itu merupakan nilai ketetapan daripada rumus mencari keliling lingkaran. Paham ya? Jadi nggak usah bingung nanti 2-nya itu dari mana, itu menilai ketetapan dari rumusnya untuk mencari keliling lingkarannya. Nah, maka kita akan tampilkan nanti hasilnya di dalam sini. Nah, maka karena yang kita tampilkan, kita panggil dulu namanya apa tadi? Keliling ya, keliling. Kita buat di sini, kita buat keterangan dulu. Rumus mencari nilai keliling lingkaran. Nah, maka rumusnya itu adalah keliling titik X sama dengan, atau K sama dengan, itu dia maksudnya ya, K sama dengan 2 dikali nilai pi dikali jari titik X. Nah, jadi sesuai dengan rumus kita tadi yang kita buat, kan rumusnya tadi kan keliling atau L sama dengan 2 dikali nilai pi dikali R. Nah, ini sama nih, ini 2, kemudian nilai pi nya ini dan nilai R nya ini, jari-jari titik X. Oke ya? Nah, jadi ini dalam artian apa? Maksud daripada rumus ini atau coding programnya di sini, maksudnya seperti ini, yaitu 2 atau keliling atau K sama dengan 2 dikali 3,14 3,14 dikali 2. Ini contoh ya. Ini contoh saya buat nilai R-nya itu 2. Kalau misalnya kita ganti 4 nanti berarti di sini diganti 4 gitu. Oke ya. Nah, jadi ini maksudnya seperti ini. Maka hasil operasi daripada ini, perkalian ini nanti, itulah yang menjadi keliling lingkarannya. Oke? Nanti kalau misalnya masih bingung, nanti silahkan ditanyakan aja ya pada kolom komentarnya. Kira-kira dari penjelasan materinya ini, atau proses pencarian luas lingkaran dan keliling lingkaran ini, kira-kira di mana mentoknya atau di mana bingungnya? Nanti silahkan ditanyakan pada kolom komentar saja. Nah, kemudian ini sudah kita buat sesuai dengan rumus, dan sekarang kita coba jalankan programnya.
Oke, di sini saya buat 2, jari-jarinya 2, kemudian saya proses. Maka hasilnya ini adalah 12,556. Atau saya ganti misalnya 7. Oke ya, ini 7 saya ganti nilainya, maka nilai kelilingnya beda. Inilah nilai keliling dan ini nilai luas daripada lingkarannya. Terus saya ganti misalnya nilainya 3. Bagaimana? Maka nilai luas dan nilai kelilingnya juga berbeda. Oke? Nah, sekarang kita akan tambahkan fungsi ini yang untuk menghapus dan untuk keluar. Seperti yang di materi sebelumnya, yaitu tentang penghapusan nilai dari masing-masing komponen. Kita tinggal tambahkan aja petik 2 untuk masing-masing komponen tersebut. Ya, kita tambahkan petik 2. Nah, caranya seperti ini. Kita double klik atau klik 2 kali tombol hapusnya. Kita buat di bagian mana yang mau kita hapus. Tadi kan ada jari-jari ya. Jari-jari titik teks sama dengan kosong atau petik 2. Kemudian kita panggil lagi luas titik teks sama dengan petik 2, dan selanjutnya kita panggil keliling titik teks sama dengan petik 2. Itu maksudnya kita kosongkan ya. Dan satu lagi kita buat keluar. Kita double klik, kita buat mi titik close. Oke, kita simpan, save all ya. Kemudian kita jalankan programnya. Coba kita lihat apakah semua elemennya sudah berfungsi dengan benar. Nah, kita buat 2. Saya proses. Oke, hasilnya luasnya 12,56 dan kelilingnya juga 12,56. Saya ganti 3. Oke, luasnya 28,26 dan kelilingnya itu 18,84. Nah, sekarang ini saya mau hapus. Saya klik ini hapus, maka ini terhapus. Ini berarti sudah berfungsi ya. Dan kemudian ketika saya klik keluar, maka ini juga pasti akan keluar. Oke. Nah, jadi semua fungsi atau semua elemen yang kita buat di dalam form kita ini sudah berfungsi dengan benar. Oke, sudah berfungsi dengan benar. Dan silakan dipahami dan dipelajari lagi teman-teman. Jika nanti masih bingung dengan penjelasan daripada proses menghitung luas lingkaran dan juga keliling lingkaran pada materi ini. Nah, jadi nanti kalau misalnya masih bingung, silakan ditanyakan pada kolom komentar di bawah atau tinggalkan komentarnya supaya nanti bisa saya bantu untuk menjawab kalau misalnya teman-teman masih bingung untuk menjawabnya, memahaminya. Nah, jadi sampai di sini aja teman-teman yang bisa saya sampaikan tentang materi mencari luas lingkaran dan keliling lingkaran. Sampai jumpa di materi selanjutnya. Dan satu lagi, jangan lupa subscribe, like, dan share channel ini supaya channel ini tetap menjadi gudang ilmu dan bermanfaat untuk kita semua. Oke, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.